Perasaan merinding dan takut memang sedikit dirasakan oleh Dian, terlebih semenjak penampakan kuntilanak beberapa waktu sebelumnya. Dia jadi sering bengong dan melang. Pada malam itu, suasana asrama sedikit berbeda dari sebelumnya. Selain karena hujan yang baru saja mengguyur seluruh daerah tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cari Tukang Jahit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu di Asrama Perempuan. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber channel Cerita Tukang Jahit yang selalu setia support dan menonton video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, saya persilahkan untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Sebelum para mahasiswa dihebohkan dengan kisah cerita hantu seram di asrama perempuan milik Pak Narto, beliau dulunya menjadi orang terkaya di kampungnya. Namun perlahan kekayaannya habis terjual karena kejadian yang menggegerkan para mahasiswa yang mengontrak di asramanya. Peristiwa ini memang menjadi tamparan sekaligus musibah bagi Pak Narto dan keluarga. Pasalnya beliau sebagai orang pensiunan PNS benar-benar mengandalkan penghasilan dari asrama tersebut. Gedung asrama milik Pak Narto ini terlihat sangat seram. Terlebih semenjak setahun yang lalu ketika beliau jatuh sakit dan tak lagi bisa bersih-bersih di asramanya. Ini gedung yang dulunya menjadi asrama favorit bagi para mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi swasta, sama sekali tak ada penghuninya. Bangunan megah itu seolah-olah terlihat sangat tua seiring memudarnya cat dinding bangunan. Selain karena tidak terawatnya bangunan, para mahasiswa penghuni asrama memiliki atau memilih hengkang dari tempat tersebut karena banyak diantaranya mengalami kisah seram di asrama perempuan itu. Para mahasiswa yang semuanya adalah perempuan atau lebih tepatnya disebut mahasiswi, banyak yang mengatakan pernah melihat sebagai berbagai macam sosok hantu di lingkungan asrama tersebut. Sosok makhluk halus yang kerap menampakkan diri biasanya berwujud seorang perempuan. Ya, seperti kuntilanak, pocong yang bergelantungan di atas pintu kamar mandi, sosok anak kecil berwajah pucat, sosok laki-laki dengan kaki buntung, dan banyak hantu atau sosok-sosok yang lainnya. Salah satu kejadian paling menyeramkan pernah dialami oleh mahasiswi yang bernama Diana. Meskipun ia telah beberapa kali melihat penampakan sosok kuntilanak di lorong tengah, namun peristiwa kali ini membuat Diana benar-benar takut, bahkan pingsan tak sadarkan diri. Cerita yang dialami oleh Diana bermula sewaktu ia pulang dari kegiatan ekstra di kampusnya.
yakni ekstra seni tari. Tepatnya sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Diana diantar pulang oleh temannya sampai depan pintu gerbang asrama. Perasaan merinding dan takut memang sedikit dirasakan oleh Diana. Terlebih semenjak penampakan kuntilanak beberapa waktu sebelumnya. Dia jadi sering bengong dan melamun. Pada malam itu, suasana asrama sedikit berbeda dari sebelumnya. Selain karena hujan yang baru saja mengguyur seluruh daerah tersebut, rupanya selepas Diana berangkat mengikuti kegiatan kampus, lampu asrama sempat padam. Tak heran jika teman-teman dia banyak yang sudah terlelap. Diana bercerita sewaktu melewati lorong tengah yang hanya diterangi oleh bohlam remang-remang sekitar 10 watt. Ia melihat ada sekelebatan sosok kuntilanak yang tempo hari ia lihat. Perasaan was-was serta takut secara otomatis menghantui Diana. Ia berusaha untuk bergegas menuju kamarnya yang berada di lantai 3, namun sewaktu ia menaiki tangga, di sebelah lorong yang berbatasan langsung dengan pekarangan belakang, seolah matanya tertuju di salah satu pucuk pohon pisang. Naas dia kembali melihat penampakan menyeramkan. Kali ini bukan sekedar kuntilanak, akan tetapi ia melihat sosok hantu pocong berada di ujung daun pisang itu. Dan saking takutnya, Diana pun secara tanpa sadar menjerit hingga pingsan. Sampai-sampai helm yang ia teng-teng terjatuh dan membangunkan seluruh penghuni asrama. Setelah Diana siuman, baru dia bisa bercerita perihal apa yang barusan dialami. Dan semenjak itu Diana memilih untuk pindah ke sebuah asrama perempuan yang letaknya tak jauh dari kampus. Tak hanya Diana yang menjadi korban kejahilan lembut penghuni asrama perempuan milik Pak Narto itu. Beberapa teman lainnya juga mengalami hal serupa setelah kejadian pertama yang dialami oleh Diana. Secara perlahan, seluruh mahasiswi memilih meninggalkan asrama Pak Narto untuk pindah ke tempat lain dengan alasan keangkeran tempat itu. Meskipun Pak Narto telah berusaha membujuk mereka dengan berbagai cara dan memberikan diskon biaya asrama, namun rupanya ketentraman dan kenyamanan menjadi pilihan utama para mahasiswi tersebut. Hingga akhirnya cerita tentang hantu seram di asrama perempuan itu berdampak pada para penghuni asrama yang tak lagi mau tinggal di sana. Sungguh menyedihkan bagi Pak Narto dan keluarga, karena kini asramanya itu tidak lagi berpenghuni disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus penunggu tempat tersebut. Entah bagaimana kelanjutan cerita atau nasib Pak Narto sekeluarga, itulah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi teman tidurnya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.